Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading lagi. Kali ini tentang seseorang yang udah nggak tahan pengen ngomong sesuatu sama kamu. Seseorang yang bisa jadi ini adalah orang yang lagi kamu pikirin, yang lagi kamu fokuskan. Kita coba tarik energinya, siapakah yang muncul hari ini. Guys, aku disclaimer dulu karena ini energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua kamu yang nonton. Kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksain. Gak bosen-bosen ya aku ngingetin hal itu ya. Energi juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Yang mau personal reading boleh banget guys, udah ada di kolom komentar, tinggal ikutin aja, formatnya gampang banget kok. Oke. Yang selalu setia di channel ini, makasih banyak buat supportnya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, di share, di like kalau kamu suka sama videonya. Oke, give me udah deng. 1 2 3 4 5. Oke. Bottom of the deck ada Four of Swords. Ada Ace of Cup, King of Pentacle, The Vortex itu the devil kalau di kartu tarot yang biasa. Ada Anxiety, Nine of Swords maksudnya, dan ada The Angel of the Ocean. Oke. Ini aku ngerasanya dia seseorang yang pernah punya trauma di masa lalunya. Mungkin dia pernah gagal dalam rumah tangga, bisa jadi dia single parent. Intinya tuh kayak hubungan yang dulunya tuh nggak berhasil gitu loh, dan itu menimbulkan luka yang cukup serius di dalam diri dia gitu guys. Seseorang lagi mencoba untuk healing, seseorang lagi mencoba untuk recovery dari masa lalunya dia, dari trauma-traumanya dia gitu. Tiba-tiba dia punya ketertarikan sama kamu, tiba-tiba dia ngerasa kalau kamu tuh seseorang yang selama ini dia cari gitu. Dia pengen banget berusaha untuk mempercayai kamu kalau kamu tuh nggak seperti orang di masa lalunya, kalau kamu tuh orang yang bisa dia andalkan, bisa dia percayai untuk kasih hatinya dia gitu. Tapi tetap aja bayangan trauma di masa lalunya itu tuh terus atau masih menghantui dia gitu. Bahkan setiap dia dekat dengan seseorang pun itu selalu hadir si rasa takut, si rasa trauma dia itu tuh nggak pernah bisa pergi dari diri dia gitu. Seharusnya sih kalau kita misalnya lagi berada di posisi itu, alangkah baiknya kalau kita coba memperbaiki diri kita dulu. Dalam arti gini, kita tahu nih kita punya trauma, kita tahu nih kita punya rasa takut untuk memulai hubungan baru gitu. Nah itu yang harus kita obati gitu di dalam diri kita sendiri dulu. Entah itu coba healing dengan cara konsul ke ke psikiater misalnya, atau enggak mendekatkan diri dengan Tuhan kita misalnya. Ada kan macam-macam caranya kayak gitu. Karena kalau menurut aku ya guys, kayak nggak adil aja gitu kamu atau kita trauma karena masa lalu kita, tapi terus kita limpahin itu ke orang baru. Kita kayak was-was atau jadi hati-hati sih harus ya, tapi bukannya berarti kayak belum apa-apa udah curiga, jangan-jangan nih orang ini ntar sama lagi kayak masa lalunya gue. Jangan kayak gitu. Waspada boleh banget, harus malah gitu kan. Nah dari situ justru kita jadikan masa lalu kita itu pelajaran gitu. Oh kalau ciri-cirinya kayak gini tuh berarti tipe ke orangnya begini begitu misalnya gitu kan. Oh kalau tanda-tandanya gelagatnya dia udah kayak gini, kayaknya dia udah nggak bisa dipercaya deh. Nah itu bakal kita tahu dengan sendirinya gitu. Cuman jangan sampai kita healing menggunakan orang baru, ternyata justru orang baru ini tuh malah memperburuk keadaannya kita gitu. Ini aku kasih sharing aja ya gitu. Nah si orang ini pun dia
berada di posisi itu gitu. Mungkin sebelumnya dia nggak coba healing dulu dengan diri dia, nggak coba berdamai dulu dengan diri dia sendiri. Nah jadi pada saat dia ketemu orang baru, which is misalnya ini kamu, wah anxiety nih gitu, tiba-tiba kepikiran nih, dia bener, lu bener nggak ya, bisa gue percaya nggak ya, jangan-jangan lu sama aja kayak mantan gue, nah kayak gitu. Tapi sebenarnya dia ini tuh kayak bener-bener tertarik sama kamu, dia ini tuh kayak bener-bener punya perhatian yang lebih gitu loh sama kamu. Dia pengen banget bisa apa ya, kayak punya kisah cinta bareng kamu gitu. Ini aku sih nggak ngerasain energinya mantan, tapi I don't know, mungkin bisa jadi ini ada kaitannya dengan orang lama atau emang bener-bener orang yang baru kamu kenal. Bisa jadi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pertemanannya kamu, bisa jadi kayak gitu. Oke, nah sekarang kita cek apa yang mau dia sampaikan sama kamu. Oh, ini energinya ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kencangnya itu di water sign, Cancer, Pisces, dan Scorpio. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bottom of the deck, I hope that you can forgive me one day. I'm becoming a better person. I bury myself in work to forget you. It was my fault but I blame you. So many things remind me of you. Nah, iya kan, energinya ini kental banget, dia yang masih terus terkenang dengan kisah masa lalunya dia. Saran aku sih guys, kalau kamu berdealing dengan seseorang seperti ini, lebih baik nggak usah sosok jadi pahlawan, dalam arti yang kesannya jahat ya, tapi karena ini tuh kedepannya tuh bakal nyusahin kamu sendiri gitu loh. Ini based on my experience banget gitu. Aku pernah tuh kayak ketemu seseorang, terus tiba-tiba dia yang kayak cerita tentang masa lalunya begini begitu, gue nih masih trauma sebenarnya gini gitu, dan aku sok-sok pengen jadi pahlawannya dia gitu, yang sosok gue bisa ngerubah lo jadi sosok yang lebih baik, gue bisa ngerubah lo, ngelupain mantan lo. Aku tuh pernah di posisi itu, dan in the end of the day, you know what, dia balikan sama mantannya. Sakit banget nggak tuh? Dan karena emang dia tuh nggak pernah bisa lupa gitu sama mantannya dia gitu. Dan ini curahan hatinya dia, aku ngerasa ini yang dia yang masih berdealing dengan diri dia sendiri sebenarnya gitu. Yang ini aku nggak tahu yang sebenarnya bersalah tuh dia atau enggak, dia atau mantannya, maksud aku. Bisa jadi emang sebenarnya dia sendiri nih yang bersalah, tapi dia kayak playing victim gitu, cerita ke orang-orang, mungkin cerita ke kamu kalau dia yang disakiti, seolah-olah kayak gitu. Ingat ya, tadi aku udah bilang ini bisa vice versa energinya. Cuman karena apa yang udah terjadi itu bener-bener mempengaruhi diri dia, mempengaruhi hidup dia, disitulah dia kayak menyadari, berarti gue harus menjadi seseorang yang jauh lebih baik gitu loh. Karena dia tahu betul bahwa mungkin di masa lalunya itu emang dia yang bersalah, tapi dia nyalahin si mantannya gitu. Tapi sampai saat ini dia emang masih belum bisa ngelupain mantannya dia gitu, karena dia bilang masih terlalu banyak kenangan yang muncul di diri dia, masih terlalu banyak kenangan tentang mantannya dia itu yang selalu mengingatkan dia gitu. Makanya dia coba menyibukkan diri dia dengan pekerjaannya dia, dengan kegiatannya sehari-harinya dia. Nah mungkin di saat dia coba menyibukkan diri dia inilah dia ketemu kamu. Entah kamu mungkin mirip sama mantannya, atau mungkin kamu pokoknya tuh kayak kamu tuh mengingatkan dia dengan mantannya dia gitu loh guys. Ternyata inti dari kartu ini tuh begitu. Nah sekarang selebihnya aku serahin ke kamu. Kalau ternyata someday dia menyatakan perasaannya dia ke kamu karena kamu mungkin mengingatkan dia dengan mantannya, kalau kamu terima it's okay. Tapi yang aku tahu dari kartu ini, aku mau share sama kamu tuh adalah jangan sampai kamu terjebak dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya gitu. Oke, aku kasih inisial ya. Ini bisa huruf di nama dia atau di nama kamu.
B O T W Q S D J P Z H dan M. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.